إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ada ini ngaji biar surat yang pendek aja. Oke, ayo bismillah. Yang katanya ada tadi pakai nadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kenapa Bapak? Masya Allah. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Main-main ke pesantren Pak, saya kasih obatnya nanti. Padahal Rasulullah berpesan, WHO ya, WHO Badan Kesehatan Dunia juga punya standar sehat yang sempurna itu kan 4 menurut Rasulullah dan menurut WHO. Sudah tahu belum Pak? Yang pertama harus, kalau orang mau sempurna itu ukurannya 4 ini. Pertama, sehat jasmaninya, tidak punya asam urat, tidak punya kolesterol, tidak punya kencing manis, begitu ya. Kalau sudah mulai punya penyakit ini berarti ada yang berkurang. Sehat jasmani. Yang kedua, harus sehat rohani. Kalau begitu dengar azan, laptopnya langsung mati, handphonenya langsung mati, TV-nya langsung mati, semua aktivitas ditutup, kejar masjidnya, berjamaah di masjid. Itu sehat. Itu namanya sehat rohani. Tapi ini kabar buruknya kok wajah-wajah yang di sini kayaknya sakit semua rohaninya nih ya. Subhanallah ya. Harus sehat rohani Pak. Kalau enggak, berarti Anda tidak memenuhi standar WHO ataupun standar Rasulullah. Kita juga lagi belajar. Mulai besok sehat rohaninya ya Pak ya.
ya. Yang tidak sehat jasmaninya main-main ke pesantren, insya Allah kami bantu. Yang tidak sehat rohaninya main-main ke pesantren, insya Allah kami bantu. Nah yang ketiga itu harus sehat ekonomi, Pak. Kalau jasmani sehat, rohani sehat, tapi ekonominya sakit, kayaknya masalah itu, Pak. Ya hutang boleh punya, tapi bisa melunasi, gitu kan. Kredit tiap bulan ada, tapi tidak pernah jatuh tempo, gitu loh. Bisa. Ini kabar buruknya lagi nih, di sini kok wajahnya wajah-wajah yang jatuh tempo semua ini. Tidak ya? Masya Allah, main-main ya. Harus sehat ekonomi ya. Sehat ekonomi banyak caranya. Cari sumber mata pencaharian sebanyak mungkin. Di samping gaji dari kantor, dari PLN, tapi di luar gaji itu Anda punya mata pencaharian yang banyak. Kalau mau tahu main-main ke pesantren juga ya. Di pesantren banyak ilmu-ilmu bisnis nanti. Saya lagi mengembangkan kafe jamu, lagi mengembangkan tas kulit, lagi membangun properti syariah. Boleh dilihat di YouTube saya lagi mengembangkan properti syariah. Jadi saya membuat perumahan, tidak ada uang muka, tidak ada denda, tidak ada riba, tidak ada sita, tidak ada bank, syariah 100%. Begitu Anda beli rumah syariah itu, berapapun uang mukanya langsung terima sertifikatnya. Jadi betul-betul syariah. Telat bayar nggak didenda, nggak disita, nggak diapa-apain. Itu. Tapi sementara masih di Garut dengan di Purwakarta. Doakan mudah-mudahan nanti masuk ke Palu ya. Doakan. Insya Allah kita lagi berkembang di sana. Oke, sehat ekonomi Pak. Harus ya. Jangan siapa di ruangan ini yang ekonominya masih lemah, jangan enak-enak. Upgrade ilmu, update status ya, update pola pikir. Ayo kita diskusikan malam ini boleh, atau kita diskusikan di luar acara ini boleh. Bagaimana caranya ekonominya tuh sehat. Baik secara akliyah atau nakliyah itu ada ilmunya semua, Pak. Gitu ya. Tapi malam ini materinya beda, kita nggak akan bahas ini. Nah, yang terakhir ini, Pak. Jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi sehat. Yang terakhir, Anda harus sehat waktu. Karena banyak orang yang rumah tangganya berantakan gara-gara miskin waktu. Paham belum ini? Sehat waktu ini? Belum paham ya? Ada orang omsetnya miliaran, rumahnya banyak di mana-mana, bahkan rumahnya ada kolam renangnya. Cuman dia nggak bisa menikmati kolam renangnya. Yang renang satpamnya, Pak, tiap pagi itu. Saking sibuknya. Istrinya kehilangan kasih sayang, anak-anaknya kehilangan figur ayahnya. Ayahnya terlalu sibuk. Atau ibunya yang terlalu sibuk, atau dua-duanya sama-sama sibuk. Jadi uangnya banyak, tapi waktunya miskin. Untuk ketemu keluarga 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali. Masya Allah, itu juga masalah, Pak. Itu kalau di dunia bisnis itu ada namanya istilah passive income. Ya, passive income itu sistem yang jalan, kayak KFC itu loh. Duduk, ngaji, sholat, omset terus mengalir, penghasilan terus jalan, itu namanya passive income. Ini pun ada ilmunya. Nah, main-main ke pesantren ya, nanti kita upgrade ilmunya. Gratis semuanya, kalau mau belajar insya Allah gratis. Bagaimana caranya jasmani, rohani, ekonomi, dan waktu ini sehat, insya Allah. Ya, ini mukadimahnya, mudah-mudahan manfaat. Saudaraku, tadi ini anak saya yang ketiga. Umur berapa sekarang, Nak? 8. Umur 8 tahun sudah hafid Quran. Anda dengarkan tadi ngajinya, bukan hanya hafal tapi tahsin, tajwid, sifat-sifat huruf beliau paham. Kapan desis, kapan dengung, kapan panjang, kapan pendek, kapan tipis, kapan tebal, tuh anak saya nguasai. Nah, silahkan yang ingin punya anak hafal Quran bawa ke pesantren juga. Kemarin ke pesantren kayaknya ya. Gratis kok di pesantren saya itu. Nggak ada iuran harian, mingguan, bulanan, nggak ada. Gratis, tis. Mau bermukim di sana, makan tidur di sana gratis. Nah coba, les piano 8 juta satu paket dibayar sampai gadekan SK. Bahasa Inggris anaknya biar pinter bahasa Perancis, gadekan apa, yang penting anaknya pinter bahasa Perancis. Tapi Al-Qur'annya dilalaikan. Masalah itu, Pak. Demi Allah nanti akan jadi masalah nanti itu di belakangan hari itu, nanti akan jadi fitnah itu. Demi Allah. Al-Qur'annya dulu difasihkan. Kalau Al-Qur'an sudah fasih, sifat-sifat huruf Al-Qur'an sudah fasih, baru mau bahasa Inggris, bahasa Jepang apa boleh. Begitu urut-urutannya.
Ada 3 pilihan Bapak, Ibu. Silahkan pilih yang mana. Tidak ada istilah terlambat. Yang pertama, hidup kaya, hidup cukup, punya anak hafal Quran. Enak apa enggak Pak? Coba, gaji punya, ya pokoknya standar lah, bermartabat di lingkungan, bermartabat di kantor, punya wibawa, subhanallah, jabatan ada, gaji cukup, mobil ada, dan punya anak bisa ngaji, Masya Allah. Anda akan jadi orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Ini yang namanya mulia di dunia, mulia di akhirat Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kriterianya ini. Punya usaha jalan, punya rumah makan jalan, punya hotel jalan, punya waralaba jalan, punya bisnis konvensional jalan, punya bisnis syariah jalan, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, gajinya cukup, omsetnya cukup, anaknya hafal Quran. Subhanallah. Enak apa enak? Dan itu sulit enggak? Kan enggak sulit. Siapa di ruangan ini yang belum tercapai makom ini? Pertanyaan saya, kenapa? Manggil ustadz bisa. Sekarang ada pesantren, ayo. Tinggal apa ini? Ayo. Nggak bayar. Kan nggak sulit sebenarnya sudah. Ini Allah yang mentakdirkan pertemuan ini. Dan ini Allah yang membuat mulut saya ngomong seperti ini. Nah, tinggal Anda responnya bagaimana, kan begitu. Oh iya ya. Iya ya gitu. Yang pertama ya, sehat jasmani, sehat ekonomi, dan punya anak hafal Quran. Amin ya, amin. Kabar buruknya ini kayaknya wajah-wajahnya belum ini ya. Belum ya, belum terlambat. Belum terlambat. Itu yang mondok di pesantren saya itu Pak, ada yang dari Tondo, ada yang dari Pasangkayu. Coba Anda mau ngomong jauh? Ayo. Jauh, siapa yang antar jemput? Kalau alasan, ya Allah, tidak bisa saudaraku. Untuk ke makom mulia itu memang harus ada tantangan. Justru semakin jauh semakin bagus. Begitu ya. Yang mondok di sana itu ada anak fakir, anak yatim, anak piatu, anak miskin, tapi juga ada anaknya DPR, anaknya polisi, anaknya tentara, anaknya orang kaya, banyak di sana. Antar jemputnya pakai mobil. Tetap gak bayar, gratis. Yang pertama ya. Yang kedua, apa yang pertama tadi? Hidup enak, hidup kaya, punya anak, hafal Quran. Begitu ya? Oke. Yang kedua, hidupnya pas-pasan. Tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan. Ya, gaji nggak cukup dimakan sebulan gitu ya. Pokoknya hidupnya mengenaskan. Tapi punya anak hafal Quran. Bagaimana kira-kira? Bagaimana? Masih ada harapan ya? Masih ada penghibur jiwa, masih ada belahan jiwa. Capek kerja nggak punya uang, dengar anak ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demi Allah hilang capeknya, Pak. Ayo. Penat bawa pekerjaan dari kantor, nyampe rumah anaknya ngaji. Ya Allah, terobati itu rasanya. Hidup miskin, dari segi finansial pas-pasan, tapi punya anak hafal Quran. Masih ada harapan Anda hidup mulia di dunia ataupun di akhirat. Karena anak Anda akan mengangkat derajat Anda secara laduni, secara spiritual. Banyak loh Pak, orang tuanya bodoh, orang tuanya ketinggalan zaman, orang tuanya ketinggalan teknologi, tapi anaknya hafal Quran, subhanallah, terangkat sekarang derajatnya. Ya nggak usah jauh-jauh, yang kita tahu kalau di Indonesia sekarang rekornya masih dipegang Musa itu ya, anak Bangka Belitung itu. Sudah keliling dunia, orang tuanya dibawa kemana-mana, sampai ke Timur Tengah, hafal 30 juz. Cuman sayangnya dia hidup di negara Indonesia, itu tok sayangnya. Yang tidak begitu bisa menghargai yang namanya karomah-karomah Allah. Andai kata dia hidup di luar Indonesia, luar biasa itu. Indonesia ini apa coba? Tidak bisa sama sekali menghargai ya. Oke, enggak usah dibahas. Saya kalau ngomong Indonesia emosi Pak ya. Oke, yang kedua ya, hidup pas-pasan, punya anak hafal Quran. Nah, kabar buruknya ini kayaknya di ruangan ini nih ya seperti itu ya. Belum terlambat ya. Besok main ke rumah.
daftarkan anaknya. Dibuka pendaftarannya tiap tanggal tetap. Tiap tanggal 1 sampai tanggal 15, 3 bulan sekali. Karena kalau nggak gitu nggak cukup pesantrennya, Pak. Udah nggak cukup ini, lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh ini sekarang santrinya ini. Nah, sekarang yang ketiga ini. Tadi yang pertama apa? Kaya harta, anak pinter ngaji. Yang kedua, hidup pas-pasan tapi anak bisa hafal Quran. Nah, yang ketiga ini, hidupnya susah, penuh penderitaan, anak nggak bisa ngaji sama sekali. Bagaimana, Pak? Anaknya tiap hari main gadget, terus game, terus hari-hari itu. Ya Allah. Bagaimana? Orang tuanya sibuk bekerja, banting tulang, peras keringat, peras darah, peras air mata. Ternyata hasilnya muspro karena nggak ada keberkahan. Nyampe rumah anaknya sibuk lihat TV, sibuk main game. Ini penderitaan yang teramat mengenaskan ini, saudaraku. Nah, kayaknya di ruangan ini yang ketiga ini dominan ini. Belum terlambat, saudaraku. Apa yang dibikin terlambat? Apa yang dibikin susah? Coba. Saya tunggu kedatangannya besok di pesantren. Daftarkan anaknya ke sana. Gratis. Nggak usah bayar. Masa nggak kepingin punya anak bisa ngaji seperti ini? Masya Allah, saya tunggu ya. Minta antar bapak ini. Kemarin ke rumah ini bapak ini. Ini pesantren ini punya sejarah ini Pak. PLN ini, subhanallah. Dulu saya bangun pesantren itu kan nggak dibantu pemerintah manapun. Baik tingkat Palu, tingkat provinsi, tingkat mana nggak ada. RT RW sampai wali kota, gubernur, presiden nggak ada. Saya kerja keras sendiri itu 3 lantai itu. Gitu kan. Tapi alhamdulillah PLN dulu pernah sedekah. Tuh, semen besi itu 5 juta berapa waktu itu, waktu lantai 2 ngecor itu, Masya Allah. Jadi PLN punya aset di sana, punya aset akhirat. Alhamdulillah ya saudaraku. Oke. Malam ini kita ngaji soal apa ini? Ini acaranya apa ini? Pengajian rutin tapi diletakkan di rumah ya kan, biasanya di mushola. Tadi Anda ngaji surat Yasin, anak saya ngaji surat apa tadi? At-Takwir. Surat At-Takwir. Anda nanti bisa buka hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2835. Hadis riwayat Tirmizi 2835. Sahih hadisnya. Panjang hadisnya. Artinya kurang lebih begini. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, 1 huruf itu diganjar 1 kebaikan sama Allah. 1 huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Gitu loh maksudnya. Nah, 1 huruf di Al-Quran itu pahalanya 1 kebaikan, 1 keberkahan, dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti berapa? 1 dikali 10. 10 ya, tetap ya. 1 huruf itu 10 keberkahan, 10 kebaikan. Kebaikan, keberkahan di mata Allah ini nanti dikembangkanlah sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berarti kalau 10 berarti berapa? 190 kebaikan. Nah, surat Yasin yang Anda baca tadi itu terdiri dari 83 ayat, 733 kata, 3068 huruf. Surat Yasin yang Anda baca tadi itu. Saya ulang. Surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu terdiri dari 3068 huruf, 733 kata, dan terdiri dari 83 ayat. Kalikan sudah 3068 huruf dikalikan 10 berapa? Subhanallah. Belum surat, ya nanti dihitung di rumah, jangan di sini. Banyak pahalanya. Jadi malam ini rumah ini, temboknya, lampunya, kipasnya, semuanya mendapat keberkahannya surat Yasin ditambah surat At-Takwir tadi itu. Jadi nanti Anda pulang ke rumah, Anda membawa barokahnya surat tadi itu, ya itu tadi dihitung berapa itu, 10 kali 300, 3068 itu. Makanya ini sudah sering saya bahas di PLN ini, sering saya ngaji di sini, bahas materi ini. Al-Fatir ayat 29 itu. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanallah. Nanti buka di YouTube. Ini terlalu sering materi ini saya bawakan ini sampai hafal saya. Kalau Anda ingin kaya raya, sukses dunia akhirat, amalkan 3 ini. Katanya Allah di dalam surat Al-Fatir itu. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Yang kedua sholat di masjid. Yang ketiga sedekah. Nah, salah satunya malam ini Anda sudah baca tadi itu, surat Yasin tadi itu. Oke, sekarang gini. Coba disiapkan kalkulatornya, Mas. Coba disiapkan kalkulatornya. Handphonenya buka kalkulatornya. Kita bahas pelan-pelan supaya nanti pulang ada PR ya, ada yang dikerjakan di rumah nanti supaya Anda yakin sugestinya masuk. Oke, siap ya. Kita nggak usah bahas Yasin, kita nggak usah bahas Al-Waqiah atau Ar-Rahman, nggak usah. Kita bahas surat Al-Fatihah saja yuk. Kenapa surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini wajib Anda baca sehari semalam berapa? 17. Itu yang wajib, belum yang sunnah. Gaya nggak usah bahas yang lain. Al-Fatihah sekarang. Surat Al-Fatihah itu terdiri dari 56 huruf. Ini hilafiyah ya, ada yang sekian, tapi saya percaya 56. Oke, 56 huruf. Berarti dikalikan 10. Berapa itu? 560. Sekali Anda membaca surat Al-Fatihah, Anda sudah dapat pahala kebaikan 560 huruf dari Allah, 560 keberkahan dari Allah. Nah, masukkan dulu. Satu Al-Fatihah. Oke. Sekarang 1 hari 1 malam Anda baca 17 kali. Berarti bagaimana ngitungnya nih? 500 dikalikan 17 gitu. Ah, coba. Bonus apa? Ya berapa? Nanti kalau salah direvisi di rumah ya. 9.000. Berarti 1 hari 1 malam, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 dan subuh 2. Itu total keberkahan yang Anda dapat itu 9.620. Itu 1 hari Pak. Itu yang wajib, belum yang sunnah. Oke, sekarang kalau dikalikan 1 minggu, bagaimana itu? Dikalikan 7 hari. Karena Anda sholat ini 7 hari ini. Berapa? 66.640. Oke, saya singkat. Dikalikan 1 bulan. 30 lah, dikalikan 30. 200? Kok sedikit? Ya sudah, nanti dibuat PR ya. Dikalikan setahun, 365 hari. Sudah. Intinya begini. Ini bisa salah nanti ini. Intinya begini. Dari sini Anda paham maksudnya, kemana arahnya? Paham ya? Nanti sampai di rumah siapkan kertas sama ballpoint, Anda hitung, Pak. Ini saham Anda, ini perniagaanmu dengan Allah, hakikat Anda dengan Allah. Di luar gajinya PLN. Dari PLN Anda punya gaji, terus Anda punya bisnis, itu kan syariat semua. Anda harus paham bahwa di luar itu Anda punya saham, punya perniagaan sama Allah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dibuka nanti Al-Fatir itu. Barang siapa manusia yang membaca Al-Qur'an, salat dan sedekah, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Lo coba. Nggak rugi. Ya Allah, ini kalau dikembangkan lahir beribu-ribu dimensi ilmu nanti. Nah, 1 huruf itu 10 kebaikan. Itu kebaikan apa? Mungkin di Lauhil Mahfuz Anda dicatat matinya harus tabrak mobil. Dengan sering-sering ngaji di cancel sama Allah, diganti mati baik. Misalkan, ya kan? Mungkin di Lauhil Mahfuz Anda tercatat matinya umur 40 tahun. Karena sering ngamalkan Al-Quran, sering ngaji sama Allah, dirubah menjadi 63 sama dengan Rasulullah. Ada bonus lah minimal ya. Apalagi mungkin ada nasib-nasib baik, ada takdir-takdir buruk.
Mungkin Anda harusnya besok ini naik pesawat, harus masuk jurang pesawatnya. Gara-gara barokahnya Yasin tadi di cancel sama Allah. Gitu loh maksudnya. Ada argumen gaib, ribuan jutaan argumen gaib yang Anda bisa ciptakan satu kebaikan Al-Quran itu. Gitu. Atau kalau Anda bisa ukur dengan uang, ya bolehlah. Siapa tahu besok ini Anda waktunya bayar rumah harusnya disita bank. Siapa tahu dengan barokahnya ini besok Allah tiba-tiba wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka. Gitu loh. Anda bisa berijtihad kebaikan yang dimaksud Allah ini bentuknya apa? Apa rupiah, apa dinar, apa-apa. Silahkan Anda ijtihad. Bisa rupiah, bisa dinar, bisa maunah, bisa karomah, bisa fadilah, tergantung makomnya Anda, gitu loh. Sering saya bahasakan ibarat handphone, RAM-nya Anda ini tergantung. Kan ilmunya Allah ini kan, kebarokannya Allah tadi kan tergantung RAM-nya Anda. Kalau RAM Anda ini 512 ya 512 itu yang akan Anda tampung. Tapi kalau 1 tera, lain lagi nanti hasilnya kan begitu. Kalau Nokia 3310 ya hang nanti kalau dikasih 1 tera kan begitu. Begitu maksudnya saudaraku. Bisa dinar, kalau dinar subhanallah. Dinar itu zaman Rasulullah dapat 1 ekor kambing. Dinar sekarang dapat 3 ekor kambing. Masya Allah ya dinar. Oke, sampai di sini paham saudaraku ya. Jadi bersyukurlah PLN punya majelis rutinan, maka diusahakan rutinan ini jangan Yasin saja, rutin akan datang Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Al-Baqarah, begitu. Jangan fanatik 1 surat, nggak boleh. Gitu ya. Dan niatkan seperti tadi itu, keyakinannya seperti tadi itu. Oh iya ya, 1 huruf kebaikan itu 1 huruf keberkahannya, 10 keberkahan. Nah, ketika Anda ngaji, ciptakan penghayatan saudaraku. Ketika Anda nyanyi lagu sedih sampai nangis gitu kan. Ini anak-anak sekarang tuh saya memprihatinkan, lihat drama Korea sampai nangis, ya Allah. Pernah nggak sholawat sampai nangis gitu loh? Ngaji sampai nangis gitu loh. Kalau tadi saya dengarkan kan nadanya kan nada fals. Ya, Yasinnya tadi tidak tembus ke sukma, tapi tetap dapat pahala itu. Cuman kalau tembus Yasin terus kena hot buttonnya, Anda mungkin lagi mengalami masalah hidup yang sangat berat, begitu Yasin bergetar hatimu, subhanallah, tembus ke Sidratul Muntaha.